Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada pembahasan kimia. Kali ini kita akan membahas tata nama senyawa biner dan poliatomik yang dipelajari di kelas 10 semester 2. Apa itu senyawa biner? Yaitu senyawa yang terdiri dari dua jenis atom saja. Senyawa biner dapat terbentuk dari satu unsur logam dan satu unsur non-logam, atau dapat juga terbentuk dari dua unsur non-logam. Sedangkan senyawa poliatomik adalah senyawa yang lebih dari dua atom unsur. Senyawa biner ada yang bersifat ionik. Contohnya jika logam golongan pertama atau golongan 1A, 2A, dan 3A bergabung dengan unsur non-logam, maka cara penamaannya adalah nama unsur logam ditulis lebih dulu, kemudian diikuti nama unsur non-logam dengan tambahan akhiran ida. Sebagai contoh adalah NaCl. Logamnya adalah natrium, non-logamnya adalah klor ditambah akhiran ida sehingga namanya natrium klorida. Contoh lain adalah CaF2. Logamnya adalah Ca, non-logamnya klor ditambah akhiran ida sehingga namanya kalsium klorida. Contoh lagi adalah Al2O3. Logamnya adalah aluminium, non-logamnya adalah oksigen, ditulis aluminium oksida, beri akhiran ida. Nah, tidak semua senyawa biner berasal dari logam golongan 1A, 2A, dan 3A. Ada juga logam yang termasuk golongan transisi yang memiliki bilok lebih dari satu jenis atau Pb. Jika bergabung dengan unsur non-logam, maka cara penamaannya menggunakan aturan yang pertama adalah menggunakan bahasa Indonesia. Unsur-unsur logam dengan bilok lebih dari satu jenis, contohnya logam transisi, digunakan sistem stok. Contohnya Fe. Fe mempunyai dua jenis bilok, yaitu positif 2 dan positif 3. Maka penamaannya FeCl2 besi 2 klorida, FeCl3 besi 3 klorida, FeO besi 2 oksida. Cara penamaannya lebih lengkapnya adalah seperti ini. Sebagai contoh di sini adalah CuCl3. Cu golongan transisi yang mempunyai bilok lebih dari satu jenis. Di sini nama logamnya adalah Cu, ditulis dalam bahasa Indonesia adalah tembaga. Karena di sini bergabung dengan klor sejumlah 3 dengan klor yang muatannya negatif 1, maka tembaga yang dipakai adalah tembaga yang mempunyai bilok 3, sehingga namanya tembaga 3 klorida. Contoh berikutnya adalah CuO. Di sini tembaga yang dipakai adalah tembaga 2 atau yang mempunyai bilok positif 2. O di sini secara aturan bilangan oksidasi mempunyai bilok min 2, maka Cu yang dipakai adalah Cu dengan bilok positif 2, sehingga namanya tembaga 2 oksida. Contoh berikutnya adalah PbO2. Kalau kita hitung O di sini biloknya min 2. O ada 2 sehingga jumlah bilok O di sini adalah min 4. Maka Pb yang dipakai adalah Pb dengan bilok positif 4. Pb nama bahasa Indonesianya adalah timbal, maka namanya timbal 4 oksida. Penamaan beberapa senyawa dengan bilangan oksidasi lebih dari satu jenis bisa terjadi pada logam transisi atau Pb. Perhatikan di sini, beberapa logam transisi memiliki bilangan oksidasi lebih dari satu jenis, sehingga dalam penamaannya perlu dijelaskan atau dituliskan dalam huruf Romawi bilok daripada logam tersebut. Masih senyawa biner ionik logam transisi dengan non-logam. Menggunakan aturan 2 yaitu menggunakan bahasa Latin. Logam bahasa Latin diberi akhiran I dan O.
positif. SnCl2 adalah stanoklorida. Akhiran O untuk bilok yang rendah. Di Sn adalah 2 positif. Bilok tingginya adalah positif 4. Rumusnya SnO2 namanya stanioksida. Lihat akhirannya adalah I. Begitu juga berlaku untuk logam-logam yang lain. Tata nama senyawa kovalen. Kovalen terdiri dari non-logam dengan non-logam. Nama non-logam pertama diikuti nama non-logam kedua diberi akhiran ida. Setiap nama non-logam diberi awalan kecuali indeks 1 pada nama non-logam pertama. Nama awalan sesuai tabel berikut. 1. Nama awalannya mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Penentuan urutan non-logam. Unsur non-logam dengan bilangan oksidasi positif ditulis lebih dulu, kemudian diikuti unsur non-logam dengan bilangan oksidasi negatif. Misalnya CO2 adalah karbon dioksida, tidak dituliskan O2C, karena atom C mempunyai bilangan oksidasi positif dan atom O mempunyai bilangan oksidasi negatif. Untuk memudahkan menentukan bilangan oksidasi mana yang lebih positif, ingatlah urutan berikut. Senyawa biner kovalen. Kovalen non-logam ditambah non-logam. Perhatikan contohnya CO2. Namanya karbon dioksida. Di sini unsur karbon adalah 1. Karena 1 tidak perlu diberi nama awalan mono karena di depan. Sedangkan oksigen ada 2, maka awalannya di. Sehingga nama CO2 adalah karbon dioksida. Berikutnya CO. Namanya karbon monoksida. Perhatikan C dengan O masing-masing 1. Karena C di awal, 1 tidak perlu diberi mono lagi karena di awal. Sedangkan O tidak di awal, maka harus diberi awalan mono. Berarti CO namanya karbon monoksida. N2O3 namanya dinitrogen trioksida. Nitrogennya ada 2, oksigennya ada 3. Senyawa poliatomik, yaitu senyawa yang terbentuk dari unsur logam atau kation poliatomik dengan anion poliatomik. Contoh ion poliatomik pada tabel berikut. Sebagai contoh di sini adalah PO3 3-min, namanya fosfat. PO4 3-min fosfat, SO3 2-min sulfit, SO4 2-min sulfat, dan seterusnya. Senyawa poliatomik, logam atau kation poliatomik ditambah anion poliatomik. Contohnya FeSO4. Di sini namanya besi 2 sulfat. Perhatikan di sini besi termasuk logam transisi yang memiliki blok lebih dari 1 jenis, sehingga harus dituliskan besi apa yang dipakai. Sedangkan di sini pada K2SO4 namanya langsung kalsium sulfat tanpa dalam kurung bilok, karena kalium termasuk golongan 1A atau golongan utama yang sudah pasti biloknya. Kalsium golongan 1A biloknya positif 1. Semua golongan 1A biloknya positif 1, sehingga tidak perlu lagi ditulis bilok di dalam kurung. Nah, ini adalah perbedaannya. Senyawa poliatomik, logam, kation poliatomik ditambah anion poliatomik. Contohnya NH4 2 kali CO3, namanya amonium karbonat. Perhatikan di sini kation NH4 plus ada 2, sedangkan CO3 nama anionnya adalah karbonat.
contoh HF adalah asam klorida, HCl asam klorida, HBr asam bromida, HI asam iodida, atau dengan nama asam hidrofluorida untuk HF, asam hidrofluorida untuk HCl, asam hidrobromida untuk HBr, dan asam hidroiodida untuk HI. Senyawa asam poliatomik. Senyawa asam poliatomik merupakan senyawa gabungan H dengan ion-ion poliatomik non-logam lainnya. Asam-asam poliatomik terbentuk dari reaksi oksidasi asam dengan air. Sebagai contoh, N2O5 jika direaksikan dengan air akan menghasilkan asam nitrat atau 2HNO3. SO3 direaksikan dengan air akan menghasilkan asam sulfat atau H2SO4. Contoh senyawa asam poliatomik dapat kamu lihat di tabel berikut. Contoh, nama oksida asamnya adalah dinitrogen trioksida N2O3. Maka ketika bereaksi dengan air membentuk asam nitrit HNO2. Dinitrogen pentoksida N2O5 ketika bereaksi dengan air membentuk asam nitrat HNO2. SO2 belerang dioksida bereaksi dengan air membentuk asam sulfit H2SO3 dan seterusnya. Senyawa basa. Pengertian senyawa basa sebagai zat yang menghasilkan ion hidroksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Senyawa basa terbentuk dari reaksi oksida basa dengan air sebagai berikut. Contohnya, Al2O3 reaksi dengan air menghasilkan 2AlOH 3 kali. A2O dengan air menghasilkan 2NaOH. Contoh senyawa basa. Jika nama oksida basanya kalium oksida atau K2O, maka akan menghasilkan basa kalium hidroksida KOH. Contoh nama senyawa oksida basa natrium oksida Na2O, maka bereaksi dengan air menghasilkan NaOH atau natrium hidroksida. Untuk oksida basa lainnya, kamu bisa lihat di tabel berikut. Di sini kita akan berlatih menentukan nama-nama senyawa yang sudah dipelajari. Tentukan nama senyawa berikut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 soal ini kamu berlatih di rumah untuk menentukan nama senyawanya